Tapasada marwata martang yang mahita. Mulia tema dibasahat rohanami ale Tuhan ala diramuti hodo hami inasa permulon nami. Terlumo bima ale Tuhan di bagasan partikianon inabui hami rap marpungu marsaur di bagas dorong nabadiai inalahu memuji pasangat buarmu. Jalan waing pe ale Tuhan nongarade be hami lau tumangihon hatami alani sai parbisuki mahami asa anggiat boy hami mangatur sihatami jala boy mai dihanguluh kami di tonga-tonga di mulu nami suang songoni naposom napasahatu berita nauli sai pargugoy jala parbisuki ma ale Tuhan asa anggiat boy tolhas hatam nabadia di tonga-tonga ni ruas nuruyam di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus same martangyang. Amin. Damang dainang nahinahulongan di bagasan goar itu hata Yesus Kristus hata ni debata nagabe turpuk ojahan ni jamita di persauran ni mingguta sadarion songon naung disuraton di tertib acarata di enek do sian Evangelium Matius biduna 10 mamuka sian ayat 32 marhaujunga di ayat 30 sia ujahon hami ma dihita saluhuna amanginang denggam mahita payuti-hutosa. Matius bidu 10 mamuka sian ayat 32 marhaujunga di ayat 30 sia. Ai ganup nama kita dakonau di joloni zolma ido hati dakonoku di joloni damang na di banua gijangi alai ganup nama swadahonau di joloni zolma lau swadahonoku doi di joloni damang na di banua gijangi unang madiri purohamuna nama buat dame au ubahen naro tutanoon dada naro au mabuat dame tumpo dang do ay narodo au pabadahon anak tu amana boru tu inana parumain tu simatuana boru jala tungdongan nasa jabu gabe musu di jolmai nahumolong roha di amana manang di inana asa diau dang tamai siseaku jala nahumolong roha di anakna dohot di boruna asa diau dang tamai siseaku jala na somamorsan silang natu ibanai lau mangihutonau dang na tamai siseaku ayat na parpudi amanginang ay na marhamaulhon nguluni ido na maagosogot alay na sumeahon nguluna alaniau ido jupangan ngulu sogot ido sahana amanginang horas madihita saluna amanginang masuk mahita tuhatorangan di jamita jadi di bagasan minggu sadarion ima minggu patuluhod dung trinitatis jala dipakulingi hita marhiti hata ni debata na dienet sian Matius 10 ayat 32 sahat 30 sia do ojahan ni jamita mangihutut Yesus jalan mamorsan silang. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan mengikut Yesus dan memikul salib. Damang denang sian tema ni jamitaon adong dua tema na menarik, dua poin na menarik narikot tarimang-rimangi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Na perjolo ima mangihutut Yesus jalan dapat duahon mamorsan silang. Mengikut Yesus dan memikul salib. Nampe sasitongna amanginang na duaon tidak bisa dipisahkan. Karena kalau orang yang mengikut Yesus harus memikul salib. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Molo tapai hudi utamanginang sian sejarah ni hakristenon parjolo sahali didok akahalak si ihutot Yesus sebagai orang Kristen di Antioquia ma didokoni amanginang di suraton di ulau ni aka apostel bidu 10 sada ayat 26 di situ dikatakan
mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi molo Kristen lapatanna pengikut Kristus, sihutot Kristus. Dulu amanginang molo didok Kristen sebenarnya dulu itu adalah bersifat ejekan kepada para pengikut Kristus. Tapi kemudian digunakan sebagai penyebutan kepada orang Kristen yang berarti mengikut Kristus amanginang. Jala molo tapai hudihu tamanginang sian sejarah niha Kristenon godang dona jolo ketika simbol itu dicantumkan kepada orang yang mengikut Kristus. Banyak dulu orang Kristen itu tidak disukai, bahkan ditindas. Bahkan ada yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sarupa ma songot Tuhan ta Yesus. Jala manginang ketika orang percaya kepada Yesus, persea di Tuhan ta Yesus, mengikutkan Kristus, itu punya konsekuensi yang sangat serius sebenarnya. Molotadok dirita si ikut Kristus, tentu aha nania jarhon di Tuhan Yesus uju di hasianganot do peibana jala aha nani ulahon di Tuhan Yesus ikon ido ihutonon nyaka si ihuton Kristus. Molo tapai hudi utamanginang taboto do sampai mate do Tuhan ta Yesus dihau pinar silang laho humok kopita lau paluaho kita sian dosa. Jala ido na pinasahan ni Tuhan ta Yesus di turpo ni jamita tona manginang supaya kita juga sama seperti dia, yaitu memikul salib amanginang. Itu yang disampaikan dalam perikop khotbah kita ini. Jadi somot dia mananidok na memikul salib, mamorsan silang, diajari Tuhan ta Yesus dohita di turpukon amanginang. Molo taparroaon amanginang di turpukon di bidu na pasapuluhonon, di soma di paborha Tuhan Yesus sisianna. Jadi dung dipilih Tuhan Yesus rupani sisianna na 12 di parbohali nasida di lehon akaboda taringot tu songot dia do halak na mangihutton Kristus, diberikan nasihat dan dibekali mereka amanginang supaya para pengikut Kristus itu memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dan Yesus juga mengajarkan kepada mereka supaya mereka tetap setia dalam memberitakan firman Tuhan. Karena Yesus juga memberikan beberapa petunjuk dan peringatan amanginang molosongon di ayat 10 sahat ayat 25 di pasahat Tuhan ta Yesus do aka sisian nai ikum menghadapi hapor syukur do. Mereka akan menghadapi penganiayaan, dibenci, diburu dan disakiti. Itu yang harus dihadapi sama mereka. Mereka juga akan ditumpas, bahkan songnang didok mereka akan dibunuh. Tapi amanginang Yesus mengingatkan supaya mereka jangan takut. Jangan takut kepada orang yang berkuasa untuk membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Songon naung didok di ayat 22. Yesus mengatakan amanginang kepada para muridnya supaya mereka jangan takut. Nah, ketakutan ini sangat penting juga menjadi perhatian dari kita amanginang. Buasa jolma mabiar molo tabereng di son amanginang akasisiani mabiar ala namasa do di tonga-tonga di nasida manginang bahwa mereka itu dikejar-kejar oleh orang yang membenci para pengikut Kristus. Nah, mabiar nasida jadi takut bahwa Yesus itu juga akan disangkal oleh mereka ketika takut diperhadapkan dengan manusia yang memaksa mereka untuk menyangkal iman kepercayaan mereka. Nah berjolo dipaingot Tuhan ta Yesus doa manginang supaya unang tasuadahu Tuhan ta Yesus, jangan menyangkal Tuhan Yesus.
Nah, molo didok menyangkal amanginang maswadahon itu artinya mengingkari dan mengakui dan di hati dakon songona didok Tuhan Yesus amanginang. Nah, kenapa orang mengingkari sesuatu? Karena takut. Songona didok nakin babiar takut kehilangan harta yang paling berharga, yaitu harta, keluarga, jabatan, kekayaan, bahkan nyawa juga amanginam. Jadi nyawa itu adalah bagian yang paling berharga dari kehidupan manusia. Jadi saleleng adong dope ngolu ni jolmai molona asing nenak kin ima harta, keluarga dan kekayaan boido dilului. Tapi ketika sudah tidak bernyawa lagi, maka manusia tidak bisa lagi mencari itu amanginam. Nah, kepada orang-orang yang menyangkal Yesus tentu akan ada konsekuensinya amanginam. Di doa Tuhan Yesus doa amanginam, naso maka tidak ko Yesus dijoloni jolma, lau ada honon na doi di adoban ni damang na di banua gijangi. Molo so di hati dakon Tuhan Yesus di adoban ni jolma amanginam, lau ada honon ni Tuhan Yesus ido nang kita pe di adoban ni debata. Alania manginang dipaingok dohita supaya kita juga jangan malu untuk mengakui iman kepercayaan kita, supaya kita juga tetap teguh untuk mengikut Tuhan kita Yesus Kristus amanginang. Dapat dua hon amanginang di ayat 34 sahat 36 bahwa Yesus itu datang bukan untuk membawa damai, tapi untuk membawa pedang katanya. Manang lau maupun podang. Nah, molota rimang-rimangnya manginang ini sepertinya sangat kontroversial karena dikatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia ini adalah untuk membawa damai. Yesus datang ke dunia ini sebagai raja damai. Jadi takas dota boto nunga madawu jolma tubagasat dosa. Dan makanya hubungan antara Allah dengan manusia juga menjadi rusak. Dan yang bisa mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia adalah hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu kenapa dikatakan dia raja damai amanginang. Alai takas do didok diturpukan amanginang bahwa Yesus datang bukan untuk membawa raja damai. Jadi sepertinya ada hal yang bertentangan. Tapi amanginang yang dimaksudkan di sini adalah bahwa bukan berarti Yesus untuk mengacau balaukan hubungan antara yang bersaudara, tapi ketika dikatakan bahwa Yesus itu datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang, molo tapi kiri amanginang pedang itu dalam kebudayaan orang zaman dulu digunakan untuk membunuh sebagai alat perang. Tapi di samping sebagai alat perang untuk membunuh juga, pedang juga berfungsi untuk memisahkan sesuatu, memotong sesuatu. Misalnya memisahkan kulit dari dagingnya atau memotong sesuatu yang awalnya utuh menjadi terpisah. Jadi molo songon karotason dipotong gabi dua, gabi terpisah ma amanginang. Itu contoh fungsi dari pedang. Nah, di Hebrew 4 ayat 12 didok, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun nina. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi menarik do contohon amanginang. Memang hamisat diri dan sian latar belakang ilmu biologi daun, tapi di sini disebutkan sendi dan sumsum. Nah, sendi dan sumsum ini pada dasarnya harus menyatu supaya bisa melakukan fungsi sebagaimana seharusnya. Nah, alai didok dison bahwasanya firman Tuhan lebih tajam katanya amanginang. Ia bahkan bisa menusuk dan memisahkan sendi dan sumsum ninna. Nah, ketika dimisahkan berarti
tidak berjalan lagi fungsinya sebagaimana mestinya amanginang. Nah, di ayat 35 musai didokot Tuhan Yesus amanginang bahwa Yesus datang untuk memisahkan orang, dalam kurung anak dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu menantunya. Jala didok di ayat 36 musai bahwa musuh orang adalah seisi rumahnya ninna amanginang. Jadi nunga takas taboto amanginang, relasi yang digunakan dalam turbo nijamita tasadarion itu sebenarnya adalah relasi yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi songot dia kita berusaha misalnya untuk tidak mengakui keluarga kita, tetap akan selalu ada hubungan, apalagi yang sedara amanginang. Nah, kalau mengenai yang sedara ini adong do upama ni halak nama dok, upama ni halak Batak, mengenai hubungan orang yang sedara, ninna tepulo naik do namar dongan sabutuhan ninna. Artinya di situ amanginang, orang yang memiliki hubungan darah itu seperti tepulo naik. Mula ta buat misalnya pisau tetap pulaik nang songot dia pe tajam di pisoi tetap do mulak aik muse. Itu menandakan bahwa sebenarnya hubungan persaudaraan itu sangat berat dan sangat sulit untuk dipisah. Tapi kenapa Yesus bilang bahwa ia datang untuk memisah antara orang tua dengan anaknya? Betapapun amanginang songonang didok nakin tapulonai doninna, betapapun tidak terpisahkannya orang yang berkeluarga, tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini dan membawa kabar keselamatan, itu akan dapat memisahkan relasi yang bahkan tidak terpisahkan. Jadi di Papua Dotu Hita amanginang, artinya memang firman Tuhan itu benar-benar tajam. Ia memang benar-benar bisa memisahkan sesuatu yang sangat sulit terpisahkan sekalipun. Jadi molonong tajalo do Tuhan ta Yesus amanginang tahapur siai bana di tonga-tonga ni ngulut ta siap hari tentu ikom mangolu ma hatani debata di bagasan pargulut ta siganupari. Gabi disirang ma dirita sian pangalaho hapur tibion. Jala disirang ma dirita sian akaulaon namaralo tulongo ni rohani debata. Jadi molo hita pe amanginang molo nang tado do hita halak na porsea halak si ihuton Kristus riko do tapi kiri jala tama husur-husur di bagasar rohata. Apakah memang kita sudah benar-benar hidup dalam firman Tuhan? Apakah kita memang sudah benar-benar menjadikan firman Tuhan itu menjadi tombak yang paling utama untuk hidup di dalam kehidupan ini? Jadi labatanna ketika Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk memisahkan ayah dengan anaknya, bukan berarti Yesus ingin orang yang berkeluarga itu tercerai-berai. Tapi yang dimaksudkan kita hanya akan terpisah dari mereka karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi molo tahap persia itu hatta Yesus, molo hita, molo iba misalnya sebagai anak, alaina tua-tua ni badang mancalo Tuhan ta Yesus, gawe tarsirang ma secara hapursiaon. Jala songoni nang nakin didok parumain naboru doho simatua naboru, molo parumain nai majalo Tuhan ta Yesus, alai simatua naboru rang majalo ido nanidok na gawe tarsirang. Alania manginang tentu molo hita namar keluarga holong dorohat tadi keluarga ta, dan kita pun tidak ingin orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayangi terpisah dari kita. Alani ikon tapasaha mamuse hata ni debata tunasida ta ajak nasida ro tu parmingguan asaha manginang supaya kita tetap bisa satu dalam iman kepada Kristus dengan mereka. Asa unang tarsirang ninna. Dapat tuluhon manginang di ayat 37 sa 30 sia di patorang do songo dia hita mangihuton Tuhan ta Yesus. Di bahin Yesus do songon dalan, bagaimana cara kita untuk mengikut dia. Di do Tuhan ta Yesus ikon humolong do rohata di ibana asa di
akka jolma na taholongi manang na ahabe na taholongi di portibion. Bahkan dikatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus itu harus melebihi kasih kita kepada anak-anak kita. Kita dison na dua-dua nong marianakon tentu nung ngataboto songot dia kita makaholongi akka dana ta akka geleng ta. Alai didok Tuhan ta Yesus unang lebih holong rohata didak dana ta maribakut tu Tuhata amang inang. Itu punya konsekuensi yang sangat mendalam sebenarnya amang inang. Sonang didok nakin ima anak-anak, keluarga, harta, pangkat dan jabatan itu bisa menjadi penghambat bagi kita mengenai keseriusan kita dalam beriman kepada Yesus amang inang. Jadi diingatkan kepada kita supaya kita jangan lebih mencintai harta, mencintai keluarga, mencintai pangkat dan jabatan ketimbang mencintai Yesus amang inang. Jadi dang salah molo didok Tuhan ta Yesus bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti yang dituliskan dalam Matius 19 ayat 24. Karena kadangkala manginang harta, pekerjaan itu bisa membuat kita menjadi menyangkal iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, molo tatorusum siya manginang songon na didok nakin ima menyangkal mengingkari jala dan makatidak ko Yesus di tonga-tonga ni muluna molo di akabawa di akaduli-duli ate molo songon iba sering do didok jolma bahwa tantangan bagi seorang lelaki itu adalah harta, tahta dan wanita ninna. Natulong tantangan ni sahalak bawa. Nah, ini bisa menggambarkan bagaimana tentang keberimanan kita bisa menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Jadi kadang orang jika dia lebih mencintai harta, dia bisa menyangkal Yesus. Jika dia lebih mencintai tahta, pangkat, pekerjaan, jabatan, dia juga bisa menyangkal Yesus di dalam kehidupannya. Bahkan jika dia lebih mencintai wanita, gudang do zolma alani maka haulongi sada buru-buru gabe di tadi kon hapur siauna amang inang. Jadi dikatakan bahwa memang kita tidak boleh lebih mencintai apapun selain daripada mencintai Yesus di dalam kehidupan kita. Gudang do di parmulun si saunario namang inang memang dang diboto hami do pesongot dia pergumulan di luar tahun alai dibagi piga luar na di dalanan rupani istilahna ala terdok sian segi jumlah minoritas do ita di negara ta di Indonesia on jala godang do ita tinggal na di daerah-daerah na mayoritas sipata godang do zolma nagabe manadikon hapor siauna asa dapok karejo asa boy ibana dapok pangka na tibbo asal ma ditadikon hapor siauna. Jadi karena ia lebih mencintai apa yang sudah disebutkan itu manginang, jadi kadang ia lebih rela kehilangan Yesus ketimbang hal-hal yang sifatnya duniawi amanginang. Jadi didok Tuhan ta Yesus akahala nasi songoni dang patu tiga bisisi aku ninna. Orang-orang seperti itu tidak pantas untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Baru didok Tuhan ta Yesus musia manginang di ayat 38 bahwa orang yang percaya harus memikul salib ikon mamorsan silang ninna amanginang. Jadi taringo tu nama morsan silangon itu Tuhan ta Yesus do asa tai hutod dalanna songon ibana mamorsan silang di tonga-tonga ni nguluta siganupari amanginang. Jadi arong do nagabi suku-suku di hita nabuita pa usur-usur amanginang kalau dikatakan memikul salib apa ya kira-kira artinya di dalam kehidupan kita sekarang ini? Ahado labatanna molo didok mamorsan silang. Apakah kita harus membuat sebuah kayu yang panjangnya mungkin yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek, vertikal dan horizontal, baru kita memikulnya, kita membawanya kemana-mana, atau
kita mengenakan kalung salib, baru misalnya songon akka mama dibain, tato dia dorana dibain salib, apakah itu yang dikatakan dengan memikul salib amanginang? Alai boido tapa husor-husor yang manginang molo songon adong di bagasan sada video Epaurus Emeritus Tamadok ima pendeta dokter langsung sitorus didoa mangi bahwa biarlah Yesus memikul salibnya, kita tidak perlu memikul salib Yesus. Molo tabereng di Lukas 20 ayat 22 satu ayat 40 nama manginang, ketika Yesus disalibkan, di situ ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yang satu adalah orang yang menerima salib itu sebagai keselamatan, dan yang satu lagi adalah orang yang menerima salib itu sebagai kematian. Orang yang menerima salib itu sebagai jalan keselamatan adalah orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di doa mangim saya manginang, kita itu punya salib masing-masing sebenarnya. Jadi sonong di doa nakin, salib itu tidak harus dibuat dari kayu, tidak harus pakai kalung salib, dan tidak harus pakai tato salib pada manginang. Tapi molo salib ini sebenarnya adalah sebagai simbol dari penderitaan dan kemenangan. Jadi nungabe di porsan Yesus silangna jalamonang maibana. Jadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang menginang, kita semua yang datang beribadah di gereja kita ini sudah do adong penderitaata di tonga-tonga ni nguluta siganupari manang di parkari juat tapi manang naahana taula di bagasan nguluta. Tapi unang rupania menginang alani penderitaan na adong di ngulutai. Jadi kita sangkal Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kotorus do hita medalani nguluton amanginang jala tatuhu silangi jala ketika kita berhasil, maka kita juga akan menang dan berhasil memikul salib sebagaimana telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baru di ayat 30 manginang dilehon Tuhan ta Yesus do songon sada tugar-tugar di aka si ihuton ibana dalam memikul salib, yaitu dalam mengikut Yesus ini memang amanginang sudah memang akan selalu banyak cobaan dan tantangan yang kita hadapi. Ada lagi godaan, ada lagi penderitaan. Sipata nganaing serius si tarupani nama kahanguluhon hata ni debatai di tonga-tonga ni nguluta alai saya dong manaro namang dugai hapur siauta jala adong do nanaing serius sita mangulahon tohonata alai selalu ada datang pencobaan di dalam kehidupan kita, seperti yang sudah disebutkan tadi menginang bahwa hal-hal berharga itu sampai kepada nyawa. Kalau dalam sejarah kekristenan itu menginang harta yang paling berharga seperti dikatakan tadi adalah nyawa, bahkan itu sampai hilang. Ima naniadopan ni aka si hutot Yesus. Alaya menginang dipatogu do hapor siauta marhite na dido Tuhan ta Yesus bahwa aka ise namar hamaolhon nguluna namaguan nguluna maya menginang. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan memperolehnya. Jadi hari waktu namangihut Tuhan ta Yesus amanginang molo tabereng di edit tai adong do di ede nomor sedia ya le hibul rohaku mangihut Tuhan Yesus nina. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I have decided to follow Jesus, mengikut Yesus keputusanku. Kisah ini sebenarnya lagu ini punya satu kisah amanginang yang membuat lagu ini punya makna yang sangat mendalam. Dan itu bisa menjadi gambaran bagi kita tentang bagaimana
keteguhan hati kita untuk mengikut Kristus. Jadi sebenarnya manginang Injil itu bisa sampai ke daerah-daerah dan berbagai daerah di penjuru dunia karena ada yang mengabarkan Injil kepada orang-orang di berbagai belahan dunia. Para pekabar Injil itu biasanya didokmai misionaris-misionaris amanginang. Jala misionaris-misionaris on jodoh lau tu aka memberitahuan hatani debata tu akan asoporsia dobe tutuhat Yesus Kristus kepada orang-orang yang masih suku primitif. Salah satunya itu amanginang itu di daerah India. Jadi ada dulu misionaris Inggris yang pergi ke daerah India untuk memberitakan Injil. Jadi saat mana sida tu sadaluat namargoar huta Asam. Jadi suku Asam ini ada mirip-miripnya sih kita manginang sama orang Batak. Molo halakon na jolo adong do tradisina kanibalisme. Jadi orang ini juga untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai seorang pemimpin itu mengoleksi kepala orang lain yang menandakan sebagai simbol kekuatan mereka amanginang. Dan di sisi lain juga moladong naro sibot termata dan lomo rohani nasida amanginang. Alainang pesongoni tetap semangat para misionaris ini untuk memberitakan Injil ke tengah-tengah orang yang masih suku primitif itu amanginang. Jadi di daerah Asam ini ada sebuah keluarga, itu keluarga Nokseng namanya amanginang. Dia punya satu istri dan dia punya 2 orang anak. Jadi akibat dari pemberitaan Injil itu mereka menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, ketika mereka sudah percaya, mereka juga memberitakan Injil kepada orang lain supaya orang lain itu yang tinggal bersama-sama dengan mereka juga percaya kepada Yesus. Ujungnya sahak ma beritahu namanginang kepada kepala suku manang na tua-tua di hutan adong diluati. Jadi dang lomo rohani na tua-tua di hutan mula persea na sida di Tuhan Yesus. Jadi dipanggillah semua masyarakat yang ada di kampung itu dan dikumpulkan jala masuk ni na tua-tua ni hutaon naing asa diswadahon ima keluarga ni noksengi hapur siauna Tuhan Yesus. Jala di bana do sebagai sebuah hukuman kalau dia tidak mau menerima maswadahon Yesus di tengah-tengah ni nguluna, jala buatun di bana ma tombak dan mengancam membunuh nokseng bersama dengan keluarganya. Alai ahama di dokon di bana amanginang. Itulah yang dikatakan dari kalimat lagu yang begitu terkenal, dikatakan I have decided to follow Jesus, no turning back, katanya mengikut Yesus keputusanku dan aku nggak akan mengingkari itu kata Nokseng amanginang. Jadi ala di BG natuatoni hutai raja ni hutai hatani si Noksengon dibuat mada anak nana duai jala ia menyuruh anak buahnya untuk menghujamkan tombak kepada kedua anaknya manginang. Alai di dokon ibana molo so ditadi koko do hapur xiaomi bukan hanya anakmu yang mati ninna, tapi istrimu juga akan mati, katanya kepada Nokseng ini amanginang. Tapi Nokseng bilang do not go with me, still I will follow, no turning back, katanya. Biarpun aku sendiri dan tidak ada yang ikut bersama dengan aku akan tetap mengikuti Yesus. Aku tidak akan mengingkari kepercayaanku kepada Tuhan Yesus, katanya. Jadi alai do ibana songoni, jadi dibunuh raja ni hutama muse inatana jalamate ma. Alai didokon moloso ditadi kokoro hapur siamuni na raja ni hutai muse. Aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau kau mau berbalik dengan imanmu, kamu akan hidup ninna. Tapi amanginang dia tetap teguh. Dia berkata lagi, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Dan itulah yang menjadi
ucapannya yang terakhir kali, karena dia pada akhirnya dibunuh katanya. Salib di depanku, dunia ku tinggalkan katanya Manginang. Artinya dia sudah menunjukkan sikap memikul salib dalam hal ini Manginang. Alai itu bukan menjadi akhir dari segalanya Manginang. Kematian Noksen dan keluarganya itu punya dampak yang begitu besar bagi pekabaran Injil di tengah-tengah kampung Asam itu Manginang. Jadi dung moding nasida jadi penasaran Raja Nihutai Manginang suku-suku di bagasar rohana. Aduh ulaning ubahenna bui songon itu kuni haporsion neyatinna. Sampai mati dak danana, mati ya inatana, jala mati nang ibana, tetap tugu ibana mengikut Tuhan Yesus. Gabe di persejari Raja Nihutai ima taringot tu Tuhan Yesus jala gabe porsea ibana Manginang. Dan dia juga mengatakan supaya seluruh orang yang berada di kampung itu supaya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Manginang. Manginang, kalau kita perhatikan kisah ini begitu sangat sedih, dan ini kisah yang nyata Manginang. Ini mengingatkan kita sebenarnya bahwa memang dalam mengikut Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Dan namura mengikut Tuhan Yesus di tengah-tengah ni nguluta. Ikon adopata do akan banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi Manginang. Bahkan seperti Nokseng ini melibatkan nyawa sekalipun di dalam kehidupannya. Alai posma rohata Manginang, keteguhan iman, keteguhan kepercayaan kita dan pengharapan kita akan selalu menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Noaing hita dong dison lobi sian 10 halak. Kita semua masing-masing punya tantangan yang berbeda-beda yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Punya masalah yang berbeda-beda yang kita hadapi di dalam hidup kita Manginang. Tapi pada prinsipnya Manginang, kita harus tetap teguh, tetap kuat, berpegang kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi taringot tu nama tenakin, biasa orang yang mati karena kepercayaannya itu disebut dengan martir Manginang. Jadi ada seorang bapak gereja namanya Paulus Tertullianus. Dia berkata bahwa darah para martir adalah benih bagi pertumbuhan gereja. Jadi seperti sudah dikatakan tadi Manginang, nabarjulu di ujui godangdo akka jolma namate alani haporsiauna tu Tuhan Yesus. Nampe diperhadapkan dengan kematian mereka tapi tetap teguh mengikut Tuhan Yesus. Jadi sikap orang Kristen itu menjadi suatu perhatian yang menarik bagi orang-orang. Kenapa sih orang Kristen ini begitu teguh mengikut Tuhan Yesus bahkan sampai kehilangan nyawanya, naruhannya kejol makan. Jadi gabe di persiajari taringot tu haporsiaun jala gabe porsia tu Tuhan Yesus. Ini menandakan Manginang bahwa memang sikap itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen juga harus punya sikap Kristiani di dalam kehidupan kita. Ikut taihut doa ke ajaran-ajaran di Tuhan Yesus, tahamuluhut di tengah-tengah ni mulut siapari Manginang. Karena dari situlah sebenarnya orang bisa melihat, oh betul-betul do ibana halak Kristen atin. Jadi dalam godang jolma na porsea marhite akan daulina dengkan na tapotupa di tengah-tengah ni ngulut si ganupari. Tapi kalau kita udah Kristen tapi nggak ada sama sekali perbedaan di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang percaya kepada Kristus, maka orang pun akan melihat, ai sodong kunana nama rogam, sodong kunana halak Kristen, ai tongdo mangulahon on inna kan gabe marlea hapur siauta di baijol Nah, sian hatarangan ni jamitai nakina Manginang gabe molo tapa husur-husur memang songon napora dua teh namang yuton Kristuson sepertinya memang sangat sulit sekali. Jadi banyak orang yang membilang ai sipata molo
marminggu iba holat di hari minggu nema ba dia ale Senin sampai Sabtu mangulaw nakana salama ima jot diulah hojolma ina manginang di hata hojolma ala ni borah ni na manghiton Kristuson sasitongnya. Bagaimana tidak? Ketika kita mengikut Kristus, kita juga harus menjadi orang yang penuh dengan kasih. Biarpun dunia membenci kita, ya kita harus tetap tersenyum dan menunjukkan kasih kepada mereka. Terlihat sangat sulit sebenarnya. Tapi percayalah manginang, apa yang sangat sulit kita hadapi dalam mengikuti Kristus di tengah-tengah dunia ini, kepercayaan kita kepadanya itu tidak akan pernah sia-sia dan pada akhirnya akan berbuah manis di dalam kehidupan kita. Yang menjadi kesimpulannya manginang dalam turpuk jamita kita hari ini, kita diingatkan untuk punya komitmen yang pertama untuk mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan Yesus itu manginang bukan hanya kita percaya tadok dirita Kristen, jala dibain di KTP tai Kristen, jala dijabut tak adong salib daun. Tapi mengikut Yesus, mengikut Kristus harus percaya dan sungguh-sungguh menghidupi ajaran Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dikatakan dengan mengikut Yesus. Dan yang kedua manginang, kita juga harus punya komitmen untuk memikul salib di dalam kehidupan kita. Jadi keseriusan kita mengikut Yesus juga manginang harus dibuktikan dengan kesetiaan kita untuk memikul salib. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, kita punya salib yang berbeda-beda yang harus kita pikul. Jadi karena itu kita pikullah salib itu manginang sampai kepada akhirnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Pikullah terus salib itu sampai pada akhirnya nanti amanginang. Napa tuluhon kita juga harus punya komitmen amanginang untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Jadi ikut tahanguluhud dohatani debata jala berkomitmen kita lahu memberitakan hatani debata di tonga-tonga ni ulutta siganupari. Ada pandangan orang yang sering salah manginang. Orang selalu bilang bahwa memberitakan firman Tuhan itu adalah tugas pendeta, tugas sintua, tugas di parhalado, atau tugas jabatan pelayan gereja yang lainnya, atau tugas akani parhalado na adong di huria mah. Tapi kita diingatkan manginang bahwa memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua. Tidak ada pembeda-beda namanginang. Dang adong beda ni padita situa parhalado dang. Sudedo hita ikon mabaritahon hata ni debata di tonga-tonga ni nguluta siganupari. Karena apa amanginang? Firman Tuhan itu tidak boleh berhenti hanya di kita amanginang. Dang bui so holat di hita hata ni debatai. Ido na di epistel ta sadario namanginang epistel mingguta nasian Yeremia bidu 20 ayat 7 sampai 10 tolu. Ketika Yeremia mengeluh untuk tidak lagi memberitakan firman Tuhan karena ketika dia memberitakan firman Tuhan banyak orang yang membenci dia. Ala hati-hati korat dona pinasaana amanginang. Tapi justru ketika dia berhenti untuk memberitakan firman Tuhan itu, dikatakan Yeremia pada ayat yang ke-9, firman Tuhan itu seperti api yang menyala-nyala dalam hatinya, dalam dirinya, dan dia tidak sanggup untuk menahannya. Jadi kalau kita juga sudah selalu mendengarkan firman Tuhan, merenung-renungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, harus nampak di dalam kehidupan kita amanginang. Nampe molo sipata taulahon hata ni debata di tonga-tonga ni mulutta jala dihasogohon halak kita ala na mangulahon jala mabaritahon hata ni debata. Tapi kita juga harus punya komitmen seperti Yeremia bahwa yang memberikan kekuatan kepadanya untuk memberitakan Injil bukanlah dirinya sendiri, alai debatado nama dongani ibana amanginang. Ido sahana amanginang Mulai tema ali Tuhan dinaung utangihon hami hatami
ima na mangalehon gogo di hami asa tongtong hami mangihuton Yesus di tonga-tonga ning ulo nami jala mamorsan silang di ngulu nami siap hari ali Tuhan. Tutu mauldo diulahon hami molosian hajol maun ali Tuhan ala halak nagaledo hami alai di basatami masude ngulu nami tu bagas tangamu asa homa na madongani hami mangulahon hatami di tonga-tonga ning ngulu nami asa anggia nian ali Tuhan asa gabi halak na mangihuton Kristus sami di tonga-tonga ning ngulu nami siap hari na mapataridahon ngulu ni halak Kristen tuganug na humalia kami manang di dia behami maringanan ali Tuhan. Pargugui mahami lamang ulahon sa luhut nai ali Tuhan asa terbahay kami di ngulu nami. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sa amin martangiam. Amin.